tepat 10 Juni lahirnya HIPMI dan usia HIPMI 54 tahun lalu. 54 tahun lalu bukanlah usia muda. Dan HIPMI ini didirikan atas dasar pemikiran panjang dari para pendiri yang dilokomotif oleh Bang Latif. Di pasal 5 anggaran dasar rumah tangga HIPMI, kalau belum dirubah, di situ bicara tentang tujuan. Tujuan HIPMI adalah melahirkan kader-kader entrepreneur yang berjiwa nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air. Itu tujuan daripada HIPMI. Dalam perspektif itu saya memaknai HIPMI dalam Munas tidak hanya dianggap sebagai pemilihan ketua umum, tapi minimal ada 3 keputusan besar yang harus dilakukan dalam Munas. Yang pertama adalah menilai laporan pertanggungjawaban ketua umum. Yang kedua adalah membuat program kerja. Dan yang ketiga adalah memilih ketua umum periode berikutnya. Jadi jangan dirubah pemilihan ketua umum aja, yang lainnya juga dipikirkan. Dalam perspektif Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan dan melaporkan sedikit saya menceritakan tentang HIPMI. Memang HIPMI ini Pak, demokrasinya minta ampun Pak. Ini digoreng semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar. Saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus. Naik turun, naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight. Kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya melewati fase-fase yang luar biasa. Perang di tim-tim, perang di Aceh, perang di Papua, mempertaruhkan nyawa, raga untuk Ibu Pertiwi. Kemudian yang kedua, dalam konteks karir, pernah Pangkostrat, pernah Danjen Kopassus. Kalau ibarat di daerah konglomerat, ini sudah ketua kelasnya konglo juga. Waktu berubah. Kemudian masuk fase berikut, yaitu fase pengusaha. Tidak gampang dari prajurit ke pengusaha. Tapi Bapak Presiden survive, mengembangkan usahanya dan masuk dalam kategori konglo waktu itu, konglo hebat. Tapi satu yang menurut saya yang membuat terinspirasi, bagaimana men-shifting dari pengusaha ke politisi. Pernah kalah 3 kali dalam Pilpres, tidak pernah loyo. Tidak pernah loyo. Ikut konvensi Partai Golkar, kalah. Tidak pernah terpikir partai yang Bapak ikut konvensi dulu, saya yang jadi ketua umum sekarang. Tidak pernah terpikir gitu loh. Tetapi dengan daya juang dan menganut mazhab demokrasi yang fight, Bapak Presiden gak pernah luntur dan menurunkan semangat. Alhamdulillah, pada Pilpres 2004 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pelajaran apa yang saya mau sampaikan? Jadi orang itu jangan memble, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang mampu bangkit. Jadi kalau sudah ada contoh dari presiden kita, terus apa lagi yang kita harus peributkan? Apa? Waktu Bapak Presiden menang, yang kalah dirangkul.
yang kalah dirangkul. Terus untuk apa harus ada perbedaan? Menurut saya HIPMI inilah daburnya pengkaderan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.